Gambar pembuka pohon raksasa seolah melayang di angkasa. Adegan berikutnya adalah terowongan yang diterangi lampu. Selanjutnya adalah tubuh OKB yang tertutup perisai sarang lebah berwarna virus. Di dunia nyata, terkadang kamu akan menabrak tembok, tembok bakat, ras, tembok hati. Inilah kisah matamu yang hijau membawa sedikit perenungan dengan semburat dingin. Tentang aku, seseorang yang tidak bisa melakukan apa-apa selain membangun tembok. Liana, dengan tubuh menggoda namun aura kuat, menoleh ke belakang dan berkata, hanya untuk akhirnya membiarkan seseorang menerobos mereka. Mata OKB tiba-tiba menyadari sesuatu. Bayangan Liana tidak lagi menggoda tetapi malah tertutup cahaya keemasan. Rambutnya berubah menjadi emas seperti Super Saiyan. Tangannya menarik ke belakang untuk mempersiapkan serangan. Iblis berlengan satu membawa tangannya yang tajam untuk menghancurkan pertahanan OKB sementara Liana mengumpulkan kekuatannya di dalam. Ketika perisai pecah, OKB dan Liana bersama-sama mengangkat kepalan tangan mereka untuk menyerang. Saat ini, OKB berteriak dengan wajah penuh tekad. Sementara itu, Liana sudah mendekat, memberikan pukulan kuat ke arah iblis berlengan satu, dan bergerak maju menghancurkan tembok-tembok itu menjadi berkeping-keping. Adegan bergeser ke sebuah ruang kelas. OKB baru saja masuk melalui pintu. OKB tiba-tiba membeku ketika dia melihat dan mendengar suara memohon. Hentikan. Dojo sedang mencekik Mikage. OKB menyelinap di belakang kerumunan. Mikage meronta-ronta dalam pelukan dojo yang kuat. Ada apa, OKB? OKB mengatupkan giginya dengan tidak nyaman. OKB berbalik dan pergi meskipun dojo berteriak. Tidak apa-apa. Hei, cepat kembali ke sini. Lengan pria itu ditangkap oleh Kira. Kira dengan santai menepis tangan dojo di depan para siswi. Wajah Kira menjadi serius saat dia menasihati. Dojo, berapa kali aku harus memberitahumu ini? Hentikan perilaku perundungan itu. Dojo menunjukkan dua wajah. Satu menjawab Kira dan yang lain mengancam Mikage. Kami hanya bermain-main sedikit, kan Mikage? Ya. Para gadis mengelilingi Kira, di samping mereka dojo marah. Seperti yang diharapkan dari Kira, dia sangat mengagumkan. Kira luar biasa. Tangan OKB masih mencengkeram tali tasnya. Tetapi pikirannya berpikir, ini semua salahmu, Minato. Muncul bayangan anak laki-laki berlutut dan menangis. Kamu membuat segalanya terlalu berlebihan. Itulah sebabnya mereka sekarang lebih berlebihan. OKB dengan gugup mengulurkan tangan dan menjawab dengan penyesalan. Gemetar, tidak mungkin. Aku hanya. Dengan mata putus asa. Aku hanya ingin menghentikan mereka mengganggumu, untuk melindungimu. Matanya tiba-tiba terbuka. Sesosok gadis muncul, memanggil Kun. Shinomiya, dengan mata ungunya dan gerakan mengelus rambut yang sangat indah, memanggil, OKB Kun. Matanya tampak seperti baru saja melihat mimpi buruk. Tubuhnya yang ramping dan indah dalam seragam sekolah berbicara. Shinomiya, kamu terlihat seperti seseorang yang baru saja membuka kotak Pandora. OKB menggaruk kepalanya berpura-pura bodoh. Tidak seburuk itu. Aku mengerti. Shinomiya berbalik untuk pergi. Tidak lupa menambahkan komentar perpisahan. Kalau begitu baguslah. Seharusnya begitu. Dia berjalan ke arah kelompok Kira. Bayangan anak laki-laki berlutut dan menangis muncul kembali dengan menyedihkan. Tidak ada hasil yang baik ketika kamu ikut campur dalam perundungan. Hanya orang-orang istimewa. OKB menunduk dan berpikir. Bisa menjadi pahlawan. Tidak ikut campur adalah jawaban yang benar. Suasananya cukup ceria. Tiba-tiba ruangan bergetar, membuat wajah semua orang tegang. Saat ini, OKB juga berdiri, bingung, apa ini, sial, gempa bumi. Tiba-tiba, lingkaran cahaya kuning muncul di bawah kaki OKB, begitu pula orang lain, apakah kita ditelan? Adegan bergeser, matanya terbuka. Semua orang berada di sebuah istana dengan dua sosok di depan mereka, satu berdiri dan satu duduk. Semua orang bertanya dengan keras panik, kita di mana? Apa yang baru saja terjadi? Ini pasti mimpi, kan? Kita baru saja di ruang kelas. Dan kemudian, close-up sosok raja muncul. Raja memancarkan aura kepemilikan dan berkata, terima kasih semua telah menanggapi panggilan kami. Semua orang terkejut sekaligus takut dengan kata-katanya. Pahlawan dari dunia lain, benarkah? Semua orang mengobrol penuh rasa ingin tahu. Ya, apa yang terjadi? Para pahlawan, jangan bilang ini salah satu jurus pemanggilan klise. Tiba-tiba, Kira melangkah maju dengan langkah mantap dan berbicara. Ada apa? Semuanya. Wajah Kira muram. Suaranya bergema, sebagai wakil ketua kelas, saya akan mendengarkan mereka. Raja tertawa kecil, cukup terkesan. Anda masih menjaga ketenangan Anda dengan sangat baik, sangat mengesankan untuk usia Anda. Raja memiringkan kepalanya dan memerintahkan Toru, jelaskan. Toru meletakkan tangan di dadanya dan membungkuk, menjelaskan, dengan senang hati, saya Toru, pemanggil, mohon izinkan saya menjelaskan kepada Anda semua. Sebuah kerajaan dan ladang bunga muncul.
Lalu datanglah seekor harimau ganas bertanduk oranye. Selanjutnya, monster biru, penyihir, dan goblin sedang bertarung. Dunia ini, yang disebut Elsphera, berada di ambang kehancuran, monster dan iblis yang memangsa manusia, dan Raja Iblis, yang memerintah mereka. Kami bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi kekuatan mereka luar biasa. Oleh karena itu, kembali ke adegan ketika OKB dan semua orang dipanggil. Kami menggunakan sihir pemanggilan untuk membawa Anda semua ke sini. Toru mengangkat tangannya tinggi, menjelaskan dengan takjub semua orang, sepanjang perjalanan Anda melintasi dunia. Keterampilan Anda telah terbangun dalam diri Anda. Kira, masih dengan ekspresi serius, bertanya, saya mengerti Anda dalam masalah dengan iblis ini, tetapi apa sebenarnya keterampilan ini? Toru melambaikan tangannya, dan seorang pelayan membawa bola berwarna giok. Wajah Kira muncul di bola saat Toru memegangnya. Keterampilan adalah kekuatan khusus yang lahir dari hati setiap orang. Mereka akan menjadi senjata yang sangat kuat. Kira menyentuh bola, dan bola itu bersinar. Sini, berikan tanganmu. Tangan Kira terkejut saat cahaya keemasan dari bola menyebar. HMPH. Wajah Toru berseri-seri gembira saat melihat tangan Kira bersinar dengan aura keemasan. Luar biasa. Keterampilan Anda adalah kekuatan aura. Anda dapat mengendalikan cahaya dan menangkis kegelapan. Keterampilan yang sangat cocok untuk seorang pahlawan. Kira kini tersenyum percaya diri saat merasakan kekuatan. Saya mengerti. Kira tiba-tiba menghilang, meninggalkan bayangan keemasan di depan Dojo dan Toru. Dia menebas pilar batu menjadi dua dengan pedang yang berubah menjadi cahaya. Kira memegang pedang yang terbuat dari aura. Wajahnya bersemangat, jadi ini keterampilan. Dojo dan temannya juga berdiri dengan antusias. Giliran saya berikutnya. Baiklah. Setiap orang memiliki aura mereka sendiri setelah menyentuh bola. Shinomiya mendekat dengan wajah tanpa ekspresi. Baiklah, selanjutnya. Dia fokus pada bola. Lingkaran keemasan muncul di mata Shinomiya. Pola muncul di bola di tangan Toru. Jadi bola kristal itu menampilkan keterampilan menggunakan sihir penilaian. Toru tersenyum, memuji, luar biasa. Pola yang muncul sebelumnya membuat mata Shinomiya melebar. Sepertinya ini keterampilan tipe bijak langka. Anda mungkin bisa menguasai sihir. Shinomiya menerima pandangan kagum dari semua orang. Seperti yang diharapkan dari murid terbaik kita, Shinomiya Yui. Tentu saja, Nona muda Yui pasti akan menerima keterampilan yang luar biasa. Apakah semua sudah selesai? OKB melangkah maju. OKB melewatinya, melangkah maju selanjutnya. Baiklah. OKB melihat tangannya, memikirkan anak laki-laki yang menangis berlutut itu. Jika saya juga punya keterampilan, mungkin saya akhirnya bisa berubah. OKB mendekati bola. Tangannya menyentuhnya. Bola itu bersinar. OKB terkejut saat cahaya memudar. Dia menatap Toru dengan tatapan kosong. Anda tidak punya keterampilan. Kamu sama sekali tidak punya keahlian. OKB tertegun saat ini. Toru memandang bola itu, dengan belak-belakan berkata bahwa kamu tidak punya keahlian. Kamu hanya menatapnya dengan mata merah menyala, orang yang tidak berguna. Wajah OKB yang bingung terpantul di bola bersama dengan kerumunan yang mencemooh. Tidak berguna. Hanya dia, itu konyol. OKB berlutut, benda itu, kata raja, duduk dengan megah di singgasananya. Ngomong-ngomong, sepertinya kalian semua telah menerima kekuatan kalian sendiri. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke wajah raja yang bermartabat, dan gambar harta karun serta mahkota muncul di hadapan keserakahan mereka. Mengenai Raja Iblis, kamu akan menerima harta karun dan kekuatan. Apapun yang kamu inginkan, kami akan memenuhinya. Toru mengangkat tangannya dan berbicara. Apapun, apakah kita begitu putus asa? Toru bertanya dengan wajah serius, mengulurkan tangannya. Demi masa depan dunia ini, apakah kamu berjanji? Kira dan semua orang tampak canggung. Maukah kamu bertarung di sisi kami? Sepertinya. Kira memanggil pedang dan memimpin semua orang bersorak. Kita benar-benar tidak punya pilihan lain. Adegan berubah menjadi kastil yang megah. Kelompok yang dipimpin oleh Toru. Terima kasih. Kalau begitu izinkan saya menunjukkan iblis yang harus kamu lawan mulai sekarang. Di arena yang muncul, sesosok iblis dipenjara dalam sangkar besi, dijaga oleh dua ksatria. Iblis dengan rambut ungu panjang dan mata merah ganas, inilah iblis yang akan kamu hadapi. Semua orang siapkan jurus pamungkas kalian untuk menghadapinya. Mari kita coba membunuhnya dulu untuk melihat apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, saya ingin menguji kemampuan saya. Iblis itu meraung ganas. Sekarang apa? OKB mendongak ke langit. Dia terkejut. Itu adalah para prajurit menunggangi monster terbang yang turun. Kita diserang. Kelompok Dodge bersorak gembira. Jadi ini bagian panduan pemula. Ya, serahkan padaku. Tangan Dodge menghitam saat dia meninju sepetak tanah. Dia memperkuat dirinya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Lengannya yang diperkuat dipotong oleh seorang prajurit. Wajahnya menjadi pucat pasi. Ambil ini, Kira meyakinkan mereka yang panik. Semuanya tenang, tetap tenang dan tanggapi dengan hati-hati. Seorang prajurit menunggangi naga biru sedang menyerang Okabe. Jarak semakin pendek, wajahnya pucat ketakutan. Sialan, aku tidak mau. Okabe menutupi wajahnya dengan tangannya. Mati di tempat seperti ini. Tiba-tiba, dia berhenti. Mata biru melirik Okabe dari balik topeng. Mata mereka bertemu dengan kecurigaan. Itu dimulai dengan tatapannya yang terkejut. Dia menunggangi naganya dan terbang melewati Okabe yang gemetar. Dia mengawasinya dengan terkejut. Apa-apaan ini? Cahaya keemasan melesat di antara kedua prajurit itu. Kira berdiri, mengangkat tangannya, melepaskan serangan dahsyat di depan pandangannya. Kira memarahinya dengan marah. Sampah tidak berguna sepertimu. Minggir. Ekspresi pasrah Okabe saat melihat rekan-rekannya menghilang. Pemandangan para pejuang berhadapan dengan teman-teman karakter utama. Ini seperti mimpi buruk. Hanya beberapa jam yang lalu. Ini seperti mimpi buruk. Hanya beberapa jam yang lalu, saya benar-benar berpikir hidup normal dan sehari-hari saya akan berlanjut seperti biasa. Okabe mengangkat tangannya. Matanya tak berdaya. Tapi aku benar-benar tidak berdaya. Mayat kedua penjaga di sel penjara berjatuhan. Kira menyaksikan monster-monster itu terbang menjauh. Ia lolos. Kira mendongak dengan wajah penuh luka. Tidak. Dia memegang pedangnya, melihat rekan-rekannya yang terluka di sekelilingnya. Ia memutuskan untuk mengampuni kita. Apakah itu yang diinginkannya? Adegan beralih ke Toru, meletakkan tangannya di dahinya, berpikir, apakah berita tentang para ksatria yang dipanggil ke tempat lain telah bocor? Saya tidak pernah membayangkan iblis akan menyerang seperti ini. Tuan Toru, kata Kira, memandang Toru, sihir penyembuhan Hoshina tidak bisa bertahan lebih lama. Toru pergi untuk memeriksa luka semua orang. Kami akan segera memanggil tim medis. Semua orang terluka parah. Toru menatap tajam padanya. Kecuali satu orang, mata semua orang tertuju padanya. Dia tercengang. Dojo meraih Okabe dari lengannya yang terputus dan berteriak marah. Kau sampah tidak berguna. Dojo meraung marah di hadapannya. Kau menggunakan kami sebagai perisai. Bukan, itu tidak mungkin. Dojo melempar Okabe ke tanah dengan kasar. Wajah Dojo meringis. Lalu mengapa hanya kau yang tidak terluka? Tapi suara-suara kritis dan menuduh dari semua orang. Kami mempertaruhkan nyawa kami bertempur di sana. Okabe, apakah kau hanya tahu cara bersembunyi? Jika kau tidak bisa menggunakan keahlianmu, setidaknya jadilah tameng daging, pengecut. Okabe mencoba menjelaskan, tetapi disambut dengan penghinaan. Tidak, aku akan diam. Wajah-wajah penuh kebencian itu melihatmu. Benarkah? Itu mengerikan. Pada tingkat yang sama sekali berbeda. Orang ini benar-benar pengecut. Mati saja. Pergi. Cahaya melintas di atas kepala Okabe. Kira memegang pedangnya di lehernya. Wajah Kira tegas. Itulah yang dipikirkan seluruh kelas. Aku akan menjadi hakimmu. Okabe ngeri dengan pedangnya. Tunggu, tolong, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan alasan pengecut. Okabe menutup matanya, bersiap menghadapi akhir. Enyah dari pandanganku. Tiba-tiba, Kira berhenti, sedikit gemetar, apakah dia benar-benar akan membunuhnya? Shinomiya berkata santai, Kira-kun. Shinomiya berkata santai, Kira-kun. Okabe duduk memandang pedang yang akan menyerang. Dan dia menasihatinya bahwa melakukan itu akan mengubahnya menjadi pembunuh. Kira menyarungkan pedangnya sebelum tatapannya yang masih dingin. Ayolah, Shinomiya, bukan itu maksudku ini. Kira berdiri di tengah-tengah semua orang dan berteriak, kau dikeluarkan dari kelas ini. Semua orang lainnya setuju serempak. Benar, keluar dari sini. Melangkah maju di tengah suara-suara. Jika itu yang diinginkan semua orang, aku akan menyelesaikannya sendiri. Toru berdiri di depannya dengan sikap aristokrat. Aku juga tidak suka ini, tapi ini memengaruhi moral para pahlawan kita. Adegan berubah menjadi biru mengerikan, penuh monster, menunjukkan Toru dan dirinya. Tempat aku akan mengirimu sekarang adalah Dungeon pembuangan. Ini adalah dungeon kecil yang kotor seperti tempat sampah. Tetapi ini adalah surga di mana kau bisa bermain dengan segala macam monster. Toru mencibir dan meraih kerahnya. Nikmati momen terakhirmu melihat-lihat di dunia lain ini. Kau anak tidak berguna. Toru menciptakan lingkaran pemanggilan. Okabe tampak kesal saat Toru memegang lehernya. Bahkan kerikil di jalan pun harus disingkirkan. Wajah Toru kini seperti iblis. Berjuang saja di dalam tembok kecilmu. Dia melepaskannya, menjatuhkannya ke dalam lingkaran pemanggilan. Dia mengulurkan tangan, melihat ke belakang dengan permohonan yang menyesal. Hanya tangannya yang perlahan tenggelam. Dia menghilang dari lokasi Toru. Orang-orang itu bersukacita saat mereka membawamu pergi. Mata Shinomiya dipenuhi kesedihan. Adegan beralih ke Okabe yang jatuh dari cahaya terang ke kegelapan. Di sudut gelap, muncul monster berambut merah.
Monster bermata merah, menggigit kepala monster lain, menampakkan diri. Wajah Okabe berubah menjadi ketakutan. Apa kau bercanda? Monster itu mengaum. Ia menyerbu dengan cepat ke arah Okabe, yang lari menyelamatkan diri. Ia menabrak tebing saat kau menghindari pukulan terakhir. Binatang mitos itu panik mencarimu. Okabe, ketakutan, menutup mulutnya dengan kedua tangan, tidak berani bersuara. Apa ini? Ini bukan tempatnya, kan? Yang lain muncul di belakangmu. Ia menerjang dan melukai lenganmu. Okabe memegangi lukanya, menatap monster itu. Kau mencengkeram pedang. Aku tidak akan mati di tempat seperti ini. Belum. Okabe, kau ayunkan pedangmu dan pukul kepalanya, mematahkan bilahnya. Okabe jatuh ke belakang karena inersia dan melihat kaki monster yang tadinya berada di samping kepalanya. Ini buruk. Aku tidak bisa kabur. Kau kini duduk di antara dua monster seperti daging yang diperas. Namun kau berhasil lolos dari pukulan terakhirnya. Okabe berlari dan berpikir sendiri tentang kekuatan. Andai saja. Okabe tersandung dan jatuh tertelungkup. Monster itu hendak melancarkan serangan. Andai saja aku punya skill. Wajah Okabe meredup. Perisai biru muncul di sekitar Okabe. Monster itu, terkejut, mengulurkan tangan dan menyentuh penghalang pelindung. Okabe juga terkejut, melihat perisai dan monster itu. Okabe tiba-tiba teringat saat ia diserang oleh monster wanita yang menunggangi naga. Berpikir kembali, saat itu juga sama. Okabe berlutut dengan satu kaki, tangan menyentuh tanah. Mungkinkah? Tanganmu terangkat dan memancarkan aura biru. Aku mengerti sekarang, cara menggunakan kekuatan ini. Tangan Okabe terus memancarkan cahaya biru. Ternyata aku sudah memilikinya. Mata Okabe bertekad untuk melaksanakan skill sejak awal. Kau berjalan mendekatinya. Skillmu sendiri. Matanya merah darah. Kakinya terangkat dari tanah untuk mendapatkan momentum dan menyerbu. Okabe juga menyerbu. Okabe membuat perisai dan mengarahkannya ke arahnya. Penghalang diaktifkan. Ia terpental oleh skill Okabe, jatuh ke belakang kesakitan. Okabe menembus tubuhnya. Okabe bernapas terengah-engah. Kelelahan, melihatnya jatuh tak bergerak. Skillku adalah kekuatan untuk menciptakan penghalang energi yang kuat, jika musuh kuat. Okabe mengangkat tangannya, menyebarkan cahaya, memikirkan orang-orang yang mengabaikannya dan akan menyesalinya. Aku hanya perlu menggunakan kekuatan yang sama itu untuk melawan mereka. Apakah kekuatan ini benar-benar nyata? Ini gila. Orang ini benar-benar berada di level yang sama sekali berbeda. Wajah-wajah sampah tercela kiras itu, Okabe berdiri dengan bangga di depan monster-monster. Aku bahkan bisa membuat para bajingan itu menarik kembali kata-kata mereka. Transisi ke awal cerita di mana Liana berdiri di tepi tebing. Liana menatap kejauhan dengan tangan di pinggang. Aku bisa, aku akan selamat dan keluar dari sini. Di ruang bawah tanah yang gelap, napas terengah-engah terdengar. Okabe, seluruh tubuhnya compang-camping, menempel di dinding. Berpikir, sudah berapa hari berlalu. Dia mendorong dinding besar di depannya dengan kedua tangan. Cahaya perlahan muncul. Mata Okabe dipenuhi harapan. Akhirnya, aku keluar dari sini. Berdiri di depan hutan lebat yang diselimuti kegelapan. Wajahnya dipenuhi kelelahan. Okabe berseru tak berdaya. Tempat ini seperti lautan pohon terkutuk. Sesaat kemudian, dia menyeret dirinya ke aliran sungai di dalam. Okabe mencelupkan wajahnya ke aliran sungai. Seekor katak berdiri di dekatnya, mengamati dalam diam. Dia mengangkat wajahnya untuk melihat bayangannya di permukaan air. Mata Okabe tiba-tiba melebar. Benar. Dia mendongak ke langit berbintang. Tangannya mengepal. Aku masih hidup. Okabe ambruk di tanah. Dan katak di sampingnya secara naluriah melompat menjauh. Dia mengangkat tangannya, menciptakan penghalang di sekelilingnya. Jari-jarinya menelusuri kotak-kotak. Jika aku tidak memiliki kemampuan ini, aku pasti sudah mati. Okabe berbaring di sana, berpikir dengan lelah, aku pasti sudah mati. Pertempuran tertentu terus berulang di benakku. Kemampuanku memungkinkan aku untuk menciptakan penghalang energi. Kira, pria terkenal itu, mendorong orang menjauh dengan cahayanya, sementara aku hanya mendapatkan dinding. Aku bisa menciptakan banyak penghalang energi dan juga mengubah ukurannya, tetapi tampaknya ada batasan berapa banyak yang bisa aku pertahankan sekaligus. Okabe teringat penghalang energinya menghilang dengan susah payah. Dia tidak bisa tidak mengagumi. Jika sekarang, mungkin bahkan teman-teman sekelasku akan mengakui aku berguna. Lalu dia teringat Shinomiya dan yang lainnya, dan kata-kata mereka. Benar, tidak mungkin itu terjadi. Benar-benar sampah. Pengecut, mati dan lenyap. Okabe berbaring miring, senyum masam terbentuk. Apa yang sedang aku pikirkan? Dia melihat kecambah yang tidak berguna dan pengecut di depannya. Setelah semua sampah yang mereka katakan tentangku, sekarang, setelah semua itu, tatapannya menjadi jauh. Pada akhirnya,
Terlibat dengan orang lain hanyalah pemborosan yang sia-sia. Aku sudah memutuskan, mulai sekarang, aku akan hidup sendiri. Lalu dia tertidur dalam kegelapan. Transisi ke pagi berikutnya di hutan. Suara keras membangunkan OKB. OKB meletakkan tangannya di penghalang energi dan berteriak. Apa itu? Penghalang sekarang bertindak seperti tangga. Dia bergegas naik. Auman monster. Ledakan besar di depan. OKB bingung. Apakah monster berkelahi? Ibu? Teriakan keras terdengar, mengejutkan OKB. Suara anak di sini, di hutan ini. Saat dia mendekat, OKB terkejut. Di depannya, dua binatang buas saling berhadapan, dan di bawah serigala putih ada anak serigala. Serigala putih itu menatap rivalnya dan mengertakkan gigi. Aku tidak pernah membayangkan situasinya akan separah ini. Di depannya berdiri kadal hijau yang memancarkan niat membunuh. Pomera menangis terisak. Ibu. OKB mengerutkan kening, mengamati dari balik pohon. Apakah suara tadi dari monster? Kadal hijau itu mengangkat cakarnya dan tiba-tiba menerjang. Serigala putih itu meraung, matanya melebar, mundur. Kadal hijau itu mengangkat cakarnya dan menyerang wajahnya dengan keras. OKB menyaksikan makhluk muda itu terbang keluar dengan panik. Dia segera mengeluarkan perisainya untuk melindungi dirinya sendiri, sambil mengerutkan kening. Aku harus lari. Aku tahu ini dengan jelas. OKB tiba-tiba teringat dirinya saat kecil, berpura-pura menjadi orang baik, hanya untuk mengundang lebih banyak masalah. Dia mengerutkan kening, mengatupkan giginya, dan berteriak, tolong aku, mencoba membantu mereka. OKB melihat ledakan di belakangnya dan memanipulasi pikirannya sendiri. Berpikir itu hanyalah kebaikan palsu dan kepuasan diri, tidak ada alasan untuk terburu-buru ke dalam bahaya. Sementara itu, kadal hijau itu terus maju dan menyerang serigala putih. Dalam sekejap, serigala putih itu jatuh ke tanah, berlumuran darah, matanya terpejam. Mata Pomera berkaca-kaca saat dia berlari. Bu! Anak laki-laki kecil yang terbaring di tubuh ibunya menjerit, mengabaikan kadal hijau yang muncul di belakangnya. Bu! Cakar tajamnya terulur, mengarah langsung ke anak laki-laki kecil itu. Tepat saat mendekat, OKB mengeluarkan perisainya untuk memblokir, membuat ibu dan anak itu terkejut. Serigala putih itu mengerutkan kening, suaranya bergetar. Seorang anak manusia, OKB mengingat semua orang yang pernah mengganggunya. Wajahnya menjadi gelap. Tatapannya menjadi lebih tegas saat dia melihat kadal hijau di depannya dan berteriak. Dia mendorongnya keras di perut. Kadal hijau itu terdorong mundur oleh benturan keras, dan keduanya, OKB dan serigala putih itu menatapnya. Tatapan serigala putih itu tertuju padanya, membuat OKB terpaku. Dia menunduk melihat tinjunya yang terkepal dan tersenyum. Apakah orang seperti saya benar-benar bisa berguna? Terang yang tiba-tiba menarik perhatiannya. Kadal hijau itu sekarang mengumpulkan kekuatan di sekitar mulutnya untuk menyerang. Matanya merah darah, dan aliran kekuatan merah melesat keluar dari mulutnya. Aliran kekuatan itu melesat langsung ke arah OKB, yang menggunakan perisainya untuk memblokir serangan. Terkejut, seberkas cahaya. Berkas cahaya melesat keluar dari mulut kadal hijau itu dan melesat ke arah OKB. Dia panik, berusaha bertahan dengan perisainya. Sedikit lebih lama dan Pomera akan diserang. Kakinya berdarah, dan terlempar terbang. Serigala putih itu berteriak marah. Putriku! OKB mengerutkan kening. Sialan! Aku tidak bisa bertahan seperti ini. Saat itu, serigala putih itu berdiri di belakangnya. Nah, di depan mata OKB, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru. Aku selalu melunasi utangku. Aku menerima apa yang diberikan padaku. Mata serigala putih itu memantulkan citra OKB dan mengembalikannya 10 kali lipat. Menatap matanya yang masih bingung, aku akan menarik perhatian monster itu. Ketika aku melakukannya, bawa anak ini dan lari. Katanya, OKB mengerutkan kening dan berteriak dengan tekad. Kamu tidak perlu melakukan itu. Pada saat ini, pukulan terakhir kadal hijau itu tiba. Serigala putih itu berteriak. Nak! Menatap mata OKB yang penuh tekad. Dengan kilatan petir yang keluar dari perisainya, dan berkas cahaya ini, aku bisa memantulkannya. Dia mengatupkan giginya dan memperluas perisai, mengubahnya menjadi penghalang energi yang serbaguna. Cahaya mendekat. Oke. Bertahan dengan satu kaki saat bagian-bagian perisai hancur. Kadal hijau itu menyaksikan pecahan perisai terbang di atas kepalanya. OKB menahan kakinya. Seluruh tubuhnya tegang dengan perisai di depannya. Cahaya merah itu seolah memantul dari permukaan seperti kaca dan melesat kembali ke arahnya. Ia menjerit kesakitan. OKB juga berlutut, terengah-engah, melihat kadal hijau tergeletak di tanah melalui perisai yang hancur. Aku berhasil. Dia mengambil 3 perisai dari sebelumnya, dan menyadari dia bisa menggunakannya dengan cara ini juga. Seperti yang diprediksi, saya perlu bereksperimen dengan lebih banyak cara untuk menggunakannya. OKB merangkul pundaknya dan memandangi induk dan anak serigala putih yang terbaring. Serigala putih, memegangi anaknya di lengannya, menatapnya.
Sepertinya kita hanya bisa sampai di sini. Tidak, jawab Okabe. Seluruh tubuh serigala putih bersinar lagi. Ia memandangi anak di tangannya dengan enggan. Anak manusia yang baik, tolong jaga bayi ini. Okabe menatap kaget saat tubuh serigala putih perlahan memudar. Tangannya terulur dan meraih garis-garis cahaya kecil yang akan menghilang. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Luka-luka ini terlalu parah. Okabe berlutut dan mengangkat Pomera yang tidak sadarkan diri dari tanah. Saya perlu segera mengobatinya. Apakah ada kota di dekat sini? Okabe memeluk anak laki-laki muda itu dan melihat sekeliling. Seluruh tubuh Pomera perlahan memancarkan cahaya, dan bintik-bintik cahaya kecil melayang ke udara. Mengejutkannya, apa ini? Saat Okabe berjalan melewati hutan hijau yang dalam, dia berpikir pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, aku terus berjalan menuju cahaya, tetapi pemandangan di sekitarku sama sekali tidak berubah. Rasanya seperti aku tidak kemana-mana. Tiba-tiba, Okabe menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Dia berseru, sebuah kota. Okabe berlari menuju kota. Tiba-tiba, suara mengejutkannya. Berbalik, dia bertemu 3 pria aneh. Giant di antara mereka memanggilnya, "Hei, apakah kamu baru saja?" Dia ragu-ragu dan melanjutkan, "Keluar dari labirin hutan yang dalam." Giant menjelaskan, "Begitu kamu masuk ke sana, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Itu adalah area terlarang, tahukah kamu?" Mendengar ini, Okabe bertanya-tanya dengan curiga apakah hutan itu benar-benar berbahaya. Melihat Pomera di pelukannya, dia bertanya kepada ketiga pria itu, "Hei, apakah Anda kebetulan punya salep penyembuh? Akan sangat bagus jika Anda bisa memberikannya untuk saya." Kaiden mengulurkan sebotol obat dan menjawab, "Saya juga punya di sini." Giant berseru, "Tunggu sebentar." Dia menghitung dalam benaknya bahwa tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Okabe menatapnya dengan kosong. Sementara dia berbisik, menilainya, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang petualang. Giant berkata dengan senyum berbahaya, "Tentu saja aku akan membaginya denganmu, tapi kamu tidak mendapatkannya secara gratis." Mendengar ini, dia setuju secara diam-diam. Berpikir, dia benar, tetapi aku benar-benar tidak punya apa-apa yang berharga padaku. Tiba-tiba, matanya melebar karena takjub saat dia melihat sebuah permata bundar berwarna jingga, seperti mutiara di tangannya. Dia berkata, "Benda itu." Ketiga pria itu mulai mengelilingi Okabe dengan jahat dan berkata, "Benda itu, mari kita tukar dengan itu." Melihat ini, Okabe berkata, "Jika hanya ini yang cukup, saya akan sangat berterima kasih." Liana mengingatkannya dari belakang, "Kamu gila." Dia menjelaskan, "Ini adalah resin ember yang mengeras pada kepadatan yang sangat tinggi." Liana menunjuk dan berkata, "Ini adalah bahan langka tingkat 5. Dia melanjutkan, "Botol salep murah, kelas rendah itu tidak sebanding nilainya dengan ini." Okabe berpikir pada dirinya sendiri, tetapi aku hanya mengambilnya secara tidak sengaja. Melihat kebaikan mereka sia-sia, Giant berteriak, "Hei, gadis, apakah kamu mencoba merusak bisnis kami?" Tiba-tiba, ketiga pria itu menatapnya dengan jahat. Mereka melihat tubuh Liana dan mengomentari wajahnya. Tubuh itu benar-benar sempurna. Iden bergegas maju dan berkata dengan keras, "Sebagai gantinya, kita bisa menggunakanmu sebagai komoditas dagangan." Liana menendang pedangnya ke udara. Lalu dia mengumpulkan momentum dan menusuk langsung ke arah Kaiden. Dan juga meninju Iden di wajah. Giant bergumam dari belakang, "Bocah ini." Dia menerjang untuk menyerang, tetapi dia berhasil menghindar. Lalu dia memukulnya kembali dengan pukulan kuat. Dia menatap mereka dengan jijik dan berkata, "Aku muak harus mengalahkan preman sepertimu." Okabe di belakangnya berkeringat deras. Berpikir, dia menjatuhkan pria yang diperlengkapi penuh dengan tangan kosong. Liana menoleh dan berkata kepadanya, "Aku tidak tahu dari sudut tersembunyi mana kau merangkak keluar. Tapi jadikan ini pelajaran bagimu. Jangan mudah percaya pada orang." Dia balas memanggil, "Tolong tunggu sebentar." "Okabe, kau benar-benar sangat membantu. Terima kasih." Liana menjawab dengan acuh tak acuh. "Setidaknya izinkan aku memberimu sesuatu. Ku bilang aku tidak butuh apa-apa. Aku tidak datang ke sini untuk mencari teman." Okabe menambahkan, "Maaf." Lalu dia berbalik untuk menghibur Pomera. "Aku akan segera menyembuhkanmu. Bertahanlah sedikit lebih lama." Melihat ini, Liana menghela napas. Dia berkata sambil berjalan, "Lakukan sesukamu, aku tetap pulang." Mendengar ini, wajah Okabe berbinar gembira. Suara Liana bergema, "Labirin hutan lebat." Tanyanya terkejut, "Okabe, kau lolos dari perangkap mematikan itu sendirian. Kau sebenarnya siapa?" Okabe bercerita, "Kau mungkin sulit percaya, tapi aku datang ke sini dari..." Dia menyela Okabe, "Dunia lain." "Aku mengerti." "Kau bertanya apakah aku tidak terkejut." Liana menjawab sambil merawat Pomera, "Itu cukup normal. Orang dari dunia lain tidak begitu langka." Mendengar ini, dia berpikir, "Jadi kita bukan satu-satunya yang dipanggil ke sini." Pomera
tiba-tiba berbicara. Ibu, anakku, Liana bertanya dengan kaget. Anak ini bisa bicara, kau sudah bangun. Pomera perlahan membuka matanya. Bocah itu menatap Okabe dan berjuang untuk berkata, kau yang menyelamatkanku. Bocah itu melihat bolak-balik antara Liana dan dia. Okabe berkata sedih, aku tidak bisa menyelamatkan ibunya. Maaf, begitu dia selesai berbicara, mata Pomera berkaca-kaca. Bocah itu duduk sedih dan menangis. Ibu. Liana memandang anak itu dengan kasihan. Berpikir, anak ini juga kehilangan ibunya. Liana berkata, bagaimanapun, aku sudah selesai mengobati lukamu. Bagaimana perasaan tubuhmu? Pomera menunduk dan berkata, aku baik-baik saja. Terima kasih banyak. Mendengar ini, Liana tersenyum puas. Okabe juga berkata pada titik ini, kau benar-benar menyelamatkan kami. Liana berkata sambil mengenang, aku masih belum memberitahumu namaku. Dia mulai memperkenalkan diri. Aku Liana Lindo, dan kau. Okabe juga tersenyum dan menjawab, aku Minato Okabe. Lalu dia bertanya pada Pomera, apakah kau punya nama juga? Bocah itu ragu-ragu dengan namanya. Bocah itu mengenang masa lalunya dengan ibunya. Anakku, anak kesayanganku, bocah itu melanjutkan, aku adalah binatang iblis, jadi aku tidak punya nama. Okabe bertanya dengan penasaran, lalu kau makhluk jenis apa? Liana menjawab, aku juga tidak tahu. Dia merenung, tapi dia merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Bocah itu menggumamkan beberapa nama, Meratis Pomeratis. Pomera terlihat seperti rubah, pikir Okabe pada dirinya sendiri. Dia bertanya pada Pomera, bagaimana dengan Pomera? Liana mengeluh, bukankah agak malas memberi nama seperti itu? Bocah itu tiba-tiba melompat. Pomera berkata dengan gembira, ya, mulai sekarang, aku adalah Pomera, tolong panggil aku Pomera, Tuan. Liana dan dia saling menatap dengan heran. Lalu, keduanya tertawa kecil. Dia berkata, sepertinya anak itu suka nama itu. Okabe bertanya, tapi kenapa kau diserang? Bukankah binatang iblis biasanya tidak saling menyerang? Pomera menjawab sedih, aku juga tidak tahu. Bocah itu mulai bercerita, kami dulu hidup harmonis, tapi semakin banyak spesies yang menjadi gila. Okabe menjawab, aku mengerti. Dia berpikir dalam hati, dia kehilangan ibunya dan diusir dari rumahnya, jadi dia sendirian. Liana bertanya, bagaimana dengan kalian berdua? Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Okabe menjawab dengan serius, aku punya urusan, kau sampah, kau lemah, dan untuk melakukan itu, pertama-tama aku perlu memahami cara kerja dunia ini. Dia menoleh ke anak itu dan melanjutkan, dan aku juga tidak bisa meninggalkan Pomera sendirian. Pomera berkata dengan emosi saat mendengar ini, Tuan. Keduanya mulai bercanda satu sama lain. Liana berkata, jika kau terus seperti ini, kau akan kelaparan di sini. Aku akan mengajarimu cara bertahan hidup di dunia ini. Okabe menjawab, terima kasih. Kau lebih baik daripada kelihatannya. Liana berkata dengan malu-malu, jangan salah paham. Aku hanya melakukan ini karena iseng. Bola lampu kuning redup di malam hari. Tiba-tiba dua orang asing menerobos pintu. Saito berkata, dalam game, orang sering merekrut anggota party di kedai. Tezuka menambahkan, aku ingin tahu apakah ada penyihir cantik. Semua orang di kedai memandangi mereka berdua. Tezuka membanting counter dan berkata, hei, kalian dengar apa yang kami katakan? Kan, tunjukkan kami berkeliling. Bartender tergagap, permisi, siapa Anda? Saito dengan angkuh berkata, kami adalah pahlawan dari dunia lain, katanya. Saito dan Tezuka menyeringai serempak dan berkata, jika ini adalah permainan, kami akan menjadi karakter utama. Liana meletakkan tangannya di pinggul dengan tatapan angkuh. Dia melihat Okabe bermain dengan Poma, tersenyum, terlihat bagus, sangat cocok untuk Anda, Tuan. Okabe tertawa kecil, mengingat permata emas, saya tidak pernah berpikir permata ember akan terjual begitu mahal. Liana memeriksa helm yang terbuat dari zirah di tangannya, selanjutnya adalah zirah dan perisai. Okabe menoleh dan mengingatkan, saya tidak butuh perlengkapan lagi. Katanya, menghemat uang sekarang berarti Anda akan menyesal nanti. Jawabnya, ini lebih dari cukup. Liana memegang kedua barang itu di tangannya dengan malu-malu. Saya tidak berhak mengatakan itu padanya. Bagaimanapun. Okabe menatapnya berdiri di depannya dan melambai. Kita akan kemana sekarang? Liana menjawab dengan riang, hanya ada satu tempat. Tempat para petualang mencari pekerjaan, bukan? Sesaat kemudian, keduanya berjalan di sepanjang jalan sambil berdiskusi. Guild petualang? Ya, Liana menjelaskan. Apa sebenarnya yang dilakukan para petualang? Mereka memburu monster dan berbagai pekerjaan aneh lainnya, tetapi fokus utamanya masih eksplorasi Dungeon. Okabe teringat monster di Dungeon dan bertanya, saya masih tidak mengerti, apa hebatnya tempat seperti itu? Dia mempertahankan ekspresi santai. Menurutmu apa yang memungkinkan manusia, yang tidak bisa menggunakan sihir,
berkembang pesat seperti ini. Dia merenung, aku bahkan tidak bisa menggunakannya di dunia lain. Lalu dia bertanya-tanya, mungkin pengetahuan. Pomera segera memikirkan makanan. Saya yakin itu sesuatu yang lezat. Liana meletakkan tangannya di pinggul dan memberikan jawaban. Itu sihir. Okabe berteriak. Hei, dia mengambil kantong di pinggulnya. Barang-barang yang memungkinkan Anda menggunakan sihir disegel di dalamnya. Tepat di depan Okabe, dia perlahan menarik sesuatu dari dalam. Paha babi asap besar yang ditarik Liana mengejutkan Okabe dan Pomera. Mereka disebut alat sihir. Air liur anak laki-laki itu terbang ke arah paha babi asap yang dipegang Liana. Sesuatu yang lezat. Okabe memperhatikan anak itu mengunyah dengan senang hati dan berkata, saya mengerti. Jadi pada dasarnya Dungeon adalah tempat yang penuh dengan barang-barang itu. Liana mengedipkan mata. Tepat sekali. Dia mengambil paha babi asap, memperhatikan Pomera makan. Dia bertanya-tanya, maksudku, kau melewati hutan itu, jadi kau cukup kuat, kan? Anak itu menjawab dengan senang hati sambil mengunyah. Tuan sangat kuat. Suara Liana menjadi misterius. Kan? Maka ini terlalu sempurna. Dia menatap Okabe dan berteriak dengan penuh semangat. Aku akan menjadi petualang terhebat di dunia. Liana menunjuk tulang itu ke arah Okabe, yang tersenyum, dan aku akan membiarkanmu membantuku. Adegan berpindah ke sebuah rumah di kota. Begitu mereka masuk, sebuah suara berseru, kami tidak bisa menerima permintaan apapun. Di depan mereka ada dua pria yang mengganggu resepsionis. Kau tahu ada pahlawan yang menawarkan diri untuk bekerja untukmu. Mengerti? Kedai mengirim kami ke sini. Jadi ada apa? Okabe mengamati dan menyadari nama-nama itu adalah Tezuka dan Saito. Perkenalan singkat kedua pria itu, Tezuka Soto keluar dari klub baseball setelah perkelahian karena lemparan balasan. Saito Masaki keluar dari klub baseball setelah didisiplinkan karena sengaja memukul pemain dengan lemparan. Dia teringat perkelahian saat pertandingan bisbol. Sejak mereka keluar dari tim karena skandal itu, mereka biasanya cukup pendiam, tetapi... Resepsionis bertanya dengan khawatir. Seperti yang saya katakan, apakah Anda punya kartu petualang? Tezuka mendekat ke konter. Suaranya mengancam. Sudah kubilang aku pahlawan. Sialan. Gadis itu mencoba menjelaskan. Bahkan jika Anda adalah pahlawan, kami tidak bisa membiarkan orang tanpa kartu menerima permintaan. Saito membanting lengannya ke meja, berteriak, menakuti resepsionis, diam dan lakukan dengan cepat. Suara Okabe bergema, membuat keduanya menoleh. Itu sudah cukup, hentikan. Mata Tezuka angkuh. Kau ini apa? Lalu dia menatap orang di depannya dengan terkejut. Tunggu, Okabe, kau masih hidup, kau bajingan. Liana mengerutkan kening karena bingung. Kau mengenalnya? Dia menjawab dengan suara. Wajah Tezuka menjadi mesum saat dia melirik. Hei Okabe, siapa gadis di sebelahmu? Dia sangat imut. Dia melihat Liana dari atas ke bawah dan menilai. Dadanya juga besar. Saito tidak kalah mesum. Aku sangat ingin memerasnya. Mata tajam Liana memandang mereka seperti semut. Kalian menjijikan. Aku benci orang mesum sepertimu lebih dari apapun di dunia ini. Tezuka menatap dengan marah. Ayo. Seketika, dua tangan muncul dari udara tipis di depan dada Liana. Dia berteriak panik, melihat kedua benda yang meremas dadanya. Liana mendorong tangannya menjauh dan memeluk dadanya. Ada apa dengan tangan ini? Tezuka tertawa gembira. Ini yang terbaik. Saito berdiri di belakangnya dengan wajah meringis dan memuji. Keterampilan Tezuka benar-benar dominan. Saat itu, tangannya di udara diraih. Mata Tezuka melebar karena terkejut. Okabe menatapnya dengan marah dengan mata setengah terpejam. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan sesukamu hanya karena ini adalah dunia lain? Wajah Tezuka meringis dengan penghinaan. Sampah tak berguna ini. Dia berkata dengan angkuh. Jangan sok pintar. Permainan ganda. Sekarang, tangan ajaibnya muncul dari tanah. Orang-orang di dalam gedung juga melarikan diri berbondong-bondong. Oh tidak, dia adalah salah satu yang bereinkarnasi. Lari. Mati. Tezuka berteriak dan mengayunkan tangannya ke depan. Seolah menerima sinyal, tangan itu menerjang langsung ke arah Okabe. Dia mengaktifkan perisainya, menghalangi di depannya saat tangan itu menerjang. Dalam sepersekian detik, dua jari di tangan Tezuka tertekuk ke belakang, berdarah, menyebabkannya menjerit. Okabe teringat perbuatannya yang mesum tadi, matanya dingin. Jika sensasi ditransmisikan, maka rasa sakit juga, seperti yang sudah kuduga. Melihat temannya kalah, Saito marah mengambil kerikil dari tanah, berdiri, dan berkata, beraninya kau melakukan itu pada Tezuka. Dia berdiri, melakukan gerakan melempar bola yang mengalir, dan melemparkan sihir emas langsung ke arah Okabe. Okabe meneriakkan serangan balik, tetapi sihir itu langsung menembus perisai dan terbang lurus ke dinding di belakang. Dia berseru kaget. Apa? Ada lubang di belakang. Okabe bingung. Tidak bisakah aku menahan sesuatu yang padat? Saito mengangkat tangannya lagi, bersiap untuk merapal lebih banyak sihir.
Mati. Seketika, seberkas cahaya keemasan melesat lurus ke arah OKB. Pandangannya terpaku pada sihir yang datang. Berpikir, jika pantulan tidak berhasil, pada saat itu, OKB menggunakan sihir seperti saat dia melawan kadal biru, mengubah perisainya. Begitu perisai terbuka, sihir emas terbang ke arahnya seolah hendak menembus. OKB mengernyit dan bersiap. OKB mengernyit, menanamkan kakinya, dan mendorong perisainya ke depan, membelokkannya. Karena diserang balik oleh perisainya, mereka berdua menjerit kesakitan. Sebuah ledakan besar terjadi di dalam gedung. Di depan Tezuka dan Saito, yang duduk di tanah, adalah OKB, tertutup asap. OKB mengernyit, wajahnya sedingin es. Jadi, hanya itu kekuatanmu. Saito mengerang kesakitan. Kamu seharusnya tidak berguna. Dia berkata dengan tegas. Jawab aku. OKB mencengkeram keras Saito dan menginterogasinya. Apakah kalian berdua datang ke kota ini sendirian? Di mana Kira dan yang lainnya? Dia menjawab dengan patuh. Mana ku tahu, menghancurkan Raja Iblis terdengar terlalu merepotkan. Jadi kami kabur, itu saja. Lalu dia pingsan karena takut. Tatapan OKB menjadi gelap dengan niat membunuh. Jadi mereka juga tidak terlalu jauh dari sini. Tepuk tangan dari orang-orang di belakangnya mengejutkannya. Pomera melompat dengan gembira. Seperti yang diharapkan, Tuan tak terkalahkan. Resepsionis juga memuji dan bertepuk tangan. Kau menyelamatkan kami, terima kasih banyak. Liana memeluk dirinya sendiri. Wajahnya memerah saat dia menilai. Kau lebih baik dari yang kukira. Pada saat itu, sebuah kaki melangkah maju dengan pujian. Menahan serangan seperti itu bukan masalah sepele. Bagus sekali, nak. Liana dan OKB keduanya menoleh dengan terkejut ke arah sumber suara. Itu Klese. Mendekati mereka berdua, kemampuan bertahan itu dan juga ketajamannya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Saya sangat ingin Anda bergabung dengan kami. Saya punya pekerjaan yang sangat cocok untuk Anda. Klese tersenyum pada OKB. Saya punya tawaran pekerjaan di sini. Mau bergabung dengan kami? Itu tawaran yang sangat bagus. Klese berdiri di sana. Dia dari tim Berang, Clever Hands, Kapten Klese Selker. Ada sebuah dungeon di mana alat perpindahan sihir dapat ditemukan, kata Klese. OKB terkejut. Perpindahan. Pada saat itu, pria yang berdiri di belakang Klese berbicara. Jama menatapnya dan menyeringai dengan hina. Jelas, dia hanya di sini untuk Liana. Memperkenalkan dua orang di belakang Klese, tim Berang Clever Hands. Wakil Kapten Shanyam Jama, Min Valeta. Min juga tersenyum dan melanjutkan. Menyerahlah saja, kau seharusnya tahu batasanmu sendiri. Pikiran Klese dipenuhi rasa malu mendengar ini. Jangan bilang kau hanya mengundang kami karena kau kekurangan perintis, kan? Liana menatap mereka dengan jijik. Dia lagi, sungguh mengganggu. OKB terkejut, kau kenal orang-orang ini. Dia menyilangkan tangan dan menjawab. Dia seperti lintah. Maaf, tapi aku akan masuk hanya berdua saja. Jama merangkul Klese, yang sedang murung. Dia ditolak begitu saja. Klese dan Min terkejut. Apakah dia tidak pernah belajar? Dia meratap. Kau kejam sekali. Liana, sudah berapa kali aku memintamu, dan kau menolak setiap saat. Liana berteriak saat ini. Diam, kau terlalu dingin. Klese berkata dengan suara rendah. Ini pertama kalinya kau membentuk tim dengan seseorang sejak saat itu. Kan? OKB, terkejut. Sejak kapan? Jama melirik ke belakang. Sejak tim lama Liana musnah, Mint melanjutkan. Tidak ada yang kembali hidup-hidup. Mengingat pemandangan monster raksasa yang merenggut banyak nyawa. Tidak. Saat ini, suara orang di sebelahnya menarik perhatian OKB. Aku selalu mengundangmu. Jama mengerutkan kening dan sedikit melirik. Mengundang seorang pembunuh tim sepertinya. Kau cukup berani. Klese lalu berkata, dalam profesi ini, hal-hal seperti itu sering terjadi. Liana sedikit bersandar. Matanya sedih. Aku hanya tidak bisa menyelamatkan mereka. Segera setelah itu, dia berkata, jika kau khawatir, jangan ragu untuk pergi bersama mereka. OKB merenung, para pembunuh tim benar-benar tercela. Pandangannya merendah, mengingat saat-saat bertarung bersama Liana. Tapi tangan OKB mengepal. Matanya penuh tekad. Aku akan pergi bersama Liana. Di mata OKB saat ini, hanya bayangannya yang tersisa. Aku lebih percaya mataku sendiri daripada rumor tak berdasar itu. Mendengar kata-katanya, wajah Liana memerah karena malu. Dia melirik kedua orang yang duduk di depannya dan berpikir, jika kami mencapai hasil yang baik atas nama tim, itu akan membuat mereka diam. Saat ini, dia melihat ketiga anggota di depannya. Semakin banyak saksi, semakin baik, mari kita bawa kelompok Klese juga. OKB kemudian berpikir, aku juga cukup penasaran dengan alat sihir teleportasi itu. Klese, penuh semangat, wajahnya memerah. Bagaimanapun, aku sudah berencana pergi bersamamu, membuat Liana semakin malu. Baiklah. Teriakan keras Liana bergema di seluruh gedung. Lakukan apapun yang kau mau. Sesaat kemudian,
Kelompok itu keluar dari gedung. Banyak orang berkumpul di depan, menyaksikan iblis yang terikat oleh rantai besi berjalan berbaris. Pomera sedikit sedih. Betapa mengerikan, Liana melirik, tahanan iblis. Klese, berdiri di samping, berkata, mengingat jumlah manusia yang telah mereka bantai, aku pikir ini wajar saja. Menyaksikan prosesi iblis bergerak, seseorang tiba-tiba berkata, "Hei, bukankah wanita di sana itu manusia?" Melihat wanita berambut hitam yang berjalan terpisah dalam barisan, dia adalah manusia yang rusak oleh pengaruh iblis, atau iblis yang menyamar sebagai manusia. Okung, penyamaran, mau berkata singkat, ada cerita kuno tentang itu. Jika kau terus melakukan perbuatan jahat, kau akan berubah menjadi iblis. Jama, berdiri di belakang, menambahkan gerakan mengancam. Klese mengamati dengan saksama, seorang anak berubah menjadi iblis untuk menggantikan mereka. Itu benar-benar dongeng mimpi buruk. Liana berdiri di samping, matanya sedih. Anak-anak itu mencoba mengatakan mereka bukan iblis. Saat ini, seorang iblis bermata biru berjalan lewat. Dia memperhatikan di mana OKB berdiri. Mata iblis itu kosong, lengan yang dibalutnya terulur. Oh, dewa! Tangan kecil itu terulur ke arahnya, membuat OKB terkesiap, tolong aku. Dia menatap mata tanpa jiwa itu dan berpikir, bahkan jika mereka adalah musuh, diperlakukan seperti ini. Melihat tangan compang-camping itu lagi, itu terlalu berlebihan. OKB mengulurkan tangannya ke arahnya. Tapi saat ini, Liana berteriak, Minato. Tepat di depan mata OKB, kepala gadis iblis itu terputus. Berhenti, teriakan terdengar, darah memercik ke matanya. Klese yang mengayunkan pedangnya lengan lurus. Jangan lakukan itu, Minato, tidak peduli betapa menyedihkannya mereka terlihat. OKB mundur selangkah, memandangi pemandangan di depan matanya. Klese melirik, matanya tajam, suaranya penuh kebencian. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Mereka adalah iblis, pembunuh. OKB dengan ketakutan melihat pedang Grer yang berlumuran darah. Apa ini? Mereka hanya menangis. Dia menyaksikan gambar itu perlahan memudar di depan matanya. Mengapa hal seperti ini terjadi seolah-olah itu normal? Iblis itu melakukan apa sebenarnya? OKB memegangi mulutnya. Suaranya sedikit gemetar, Jama mencibir. Siapa tahu, Mint menjelaskan, hanya ada adalah sebuah kejahatan. Dia bertanya-tanya apakah membunuh mereka benar-benar satu-satunya pilihan. Liana menepuk punggungnya, matanya sedih, dan menoleh. Mari kita lanjutkan. Di belakang mereka, seseorang berbaju hitam mengambil kain seolah-olah untuk menutupi iblis yang malang itu. Matanya masih terbuka lebar. Sedih. Setelah beberapa saat, semua orang berjalan melalui kastil. Klese melirik, kita sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Saat itu, seekor tikus besar tiba-tiba berlari keluar, meraung keras. OKB menggunakan perisainya untuk memblokirnya. Liana berjalan di depan, mengabaikan orang-orang di belakangnya yang berbicara dengan riang. Dengan cara ini, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saya tahu intuisi saya tentang Anda benar. Saya selalu berpikir Anda akan membuat kemajuan besar. Mint menggoda Jama. Kamu selalu tahu cara bicara. Setelah beberapa saat, OKB juga bergerak maju bersama Liana. Katanya, Hei Liana. Seluruh Liana memiringkan kepalanya ke belakang dan bertanya, seluruh sumpah petualang. Dia melanjutkan, hukum pertama, Anda harus menghargai jalan buntu karena harta karun selalu ada di baliknya. Di depan tatapan tak berdaya OKB, apakah ini permainan RPG? OKB bertanya kepada Liana, mengapa kamu menjadi seorang petualang? Mata Liana menjadi gelap, itu adalah cara tercepat untuk membuat nama untuk diriku sendiri. Dia bertanya lebih lanjut, apakah menjadi terkenal benar-benar berarti begitu banyak bagimu? Dia merentangkan tangannya seolah itu sudah jelas. Jika saya menjadi orang paling terkenal di dunia, seseorang akan menemukan saya. Saya yakin. Dia bingung. Siapa? Liana teringat ibunya. Ibu, aku ingin kamu menemukanku. OKB mengerutkan kening, merasa bersalah. Mungkin aku seharusnya tidak begitu ingin tahu dan bertanya begitu dalam. Dia menoleh untuk menatapnya dan bertanya, bukankah kamu akan menertawakanku? OKB, berjalan di belakang. Bingung, apakah ada yang lucu tentang itu? Ada. Liana dengan malu-malu bergegas maju dan berteriak, tidak. Klese muncul di samping OKB saat ini dan bertanya dengan suara kecil, bukankah kamu akan tertawa? Wajahnya tampak seperti dia ingin dipukuli saat dia berkata dengan suara kecil. Tidak, membuat OKB tak berdaya, kita baru saja bertemu. OKB berkata dengan jujur, saya pikir dia adalah orang yang paling berhutang budi kepada saya. Lebih dari apapun, dia merenung, terkejut, jadi begitu. Ketika dia mendongak, mata Klese menjadi sedikit lebih dingin. Syukurlah belum terlambat. Pada saat ini OKB masih bingung dan tidak mengerti apa-apa. Tangan Klese menekan keras saklar rahasia di dinding. Seluruh jalur yang Liana lalui tiba-tiba runtuh, membuatnya bingung. Melihat ruang kosong di bawah kakinya,
Dia berteriak panik. Apa? Liana ditarik kuat ke bawah oleh kekuatan hisap. Klese menyeringai, mengangkat tangannya untuk menghentikan OKB yang berdiri di belakang dan berteriak. Liana, seluruh wajah Klese tampak berkerut, senyuman penuh kepuasan. OKB berdiri jauh darinya dan berteriak, menanyainya mengapa. Dia menoleh, suaranya masih tenang. Itu hampir berbahaya. Minato. Segera setelah itu, dia tersenyum tulus. Saya benar-benar senang berada di sini untuk menyelamatkan Anda. Klese tersenyum bahagia. Saya hanya senang saya tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Namun OKB tetap waspada terhadapnya. Dia bertanya, apa maksudmu? Bukankah itu Liana? Atau itu hanya ungkapan kosong? Klese tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kita sudah cukup mengobrol. Dia menggigit tangannya sampai berdarah. Benda-benda itu hanya menghalangi. Darah Klese menetes ke kubus aneh di tangannya. Dia menjatuhkan benda itu, membiarkannya jatuh bebas. Tim Clever dan tim Liana. Keduanya memulai pada saat yang sama sebagai pendatang baru yang menjanjikan. Tidak peduli seberapa baik kami melakukannya, mereka selalu selangkah lebih maju. Yang selalu dibicarakan semua orang adalah Liana dan timnya. Jika tidak ada yang memperhatikan kami, itu karena mereka. Lalu hari, kami memperoleh barang sihir yang menyegel monster di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya jauh melampaui kendali pendatang baru seperti kami. Itu adalah jenis monster yang bahkan tim peringkata pun akan kesulitan untuk dikalahkan. Memilikinya di tangan terasa seperti pertanda dari surga. J dengan gembira memegangnya di tangannya, mengabaikan rekan satu timnya yang telah jauh di depan. Saat ia meneteskan darah ke atasnya, objek di sekitar tubuh So diselimuti kekuatan ungu. Iblis berlengan satu muncul dari kubus, membuatnya semakin bersemangat. Terlepas dari ingatannya, J begitu panik mengungkapkan seluruh rencananya. Jadi aku menggunakannya dan memancing mereka ke dalam perangkap. Mendengar ini, Pomera juga merasa jijik. Klese kembali ke sikap tenangnya dan mengacak-acak rambutnya. Tidak seperti keadaannya yang kalap dari kekuatan tadi. Tetapi meskipun begitu, Liana selamat dan kembali. Jadi sejak saat itu, aku hanya menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Jadi aku harus benar-benar berterima kasih padamu, Minato. Berkat kamu, aku bisa ikut. Sekarang itu membuatmu menjadi kaki tanganku. Kamu pintar. Aku yakin kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Pomera dengan hati-hati memanggil, OKB, Tuan. Kamu menjawab Klese. Kamu benar. Di sisi lain, Liana tampaknya baru saja jatuh di sini. Dia bangun dengan bingung dan melihat sekeliling. Tiba-tiba asap hitam aneh menyelimutinya. Asap hitam itu berubah menjadi lengan kokoh dan menerjang, berniat menyerang Liana. Tetapi dia beruntung menghindarinya. Liana bingung mengapa. Mengapa benda itu ada di sini? Iblis berlengan satu muncul, ingin menyerangnya. Monster peringkata, iblis raksasa, iblis berlengan satu. Liana panik. Monster peringkata, tidak mungkin aku bisa menanganinya sendiri. Dia dengan sedih bertanya-tanya apakah ini adalah hukumannya. Saat itu mengingatkan Liana pada masa kecilnya bersama ibunya. Ibu. Saat itu, dia menginstruksikan anaknya. Kamu sama sekali tidak boleh menggunakan kekuatan itu di tempat yang bisa dilihat orang lain. Kalau tidak, kita tidak akan bisa hidup di sini lagi. Liana, meskipun bingung dan takut, masih menjawab, ya, Ibu. Dia menjelaskan padanya. Tetapi jika suatu hari kamu membutuhkannya untuk melindungi seseorang yang kamu sayangi, jangan ragu, gunakanlah. Liana menatap ibunya dengan harapan tambahan. Ingatan dengan cepat beralih. Kali ini adalah ketika Liana dan timnya menemukannya. Kali ini, kita mungkin benar-benar selesai. Mereka meratap, oh Tuhan, aku berencana menikah setelah misi ini. Aku baru mendengarnya. Jangan sebut-sebut orang mati pada saat seperti ini. Pemimpin tim bertekad, kalau begitu aku tidak punya pilihan selain bertahan dan kembali. Liana melangkah maju tanpa rasa takut. Aku akan menemukan cara untuk menanganinya. Dia dengan berani menghadapi monster di depannya, menyebabkan semua orang khawatir. Liana, kamu menggunakan kekuatanmu, membuat seluruh tubuhmu bersinar. Berbeda dengan kegembiraan atau antisipasi mereka, mereka menunjukkan ekspresi ketakutan padanya. Liana masih ragu-ragu, jika aku menggunakan kekuatan ini. Namun, mereka berteriak, monster. Mereka takut padanya dan melontarkan hinaan. Mundur, menjauhlah dariku. Bahkan penyihir itu ingin menyerang Liana. Semburan sihir melesat ke bawah, menyebabkan dia jatuh kesakitan. Jatuh ke tanah, Liana ketakutan. Pukulan itu masih mendarat dengan mantap. Iblis berlengan satu terus menyerang Liana. Dia patah hati. Mengapa Liana patah hati saat menyadari? Benar. Seseorang yang terkutuk seperti dirinya tidak akan pernah diterima oleh siapapun. Air mata mengalir di pipinya. Liana sangat ingin menyerah pada segalanya. Mungkin dia sebaiknya mati di sini saja. Maafkan aku, Ibu. Pada saat itu, sebuah cahaya menyilaukan muncul.
Rasa sakit yang diharapkan tidak datang, membuat Liana penasaran membuka satu mata. Dia terkejut melihat OKB dan Pomera melindunginya. Liana tergagap. Mengapa? OKB tampak bingung. Mengapa? Apa maksudmu? Kita kan rekan satu tim. Dia berdiri dengan canggung. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kita baru saja bertemu. Kamu bilang aku hanya ceroboh dan berhati lembut. Liana tercengang. OKB berpikir dia terdengar dingin dan jauh. Aku tidak tahu kehidupan tersembunyi seperti apa yang kamu jalani, tetapi anggap ini sebagai pelajaran untuk tidak mudah percaya pada orang lain. Pada akhirnya, kamu masih tidak bisa meninggalkan seseorang dalam kesulitan. Jangan salah paham, ini hanya sementara, itu saja. Aku hanya tidak menyangka seseorang sepertimu akan meninggalkan atau mengkhianati rekan satu timmu. Liana dengan bercanda memarahinya. Dasar bodoh. Bagaimana jika aku hanya berakting? Bagaimana jika aku sebenarnya adalah iblis yang menyamar sebagai manusia? Dia menjawab terus terang. Kalau begitu kamu aktor yang buruk, kamu hanya tidak ingin menyeretku ke dalam masalah ini, kan? Lagi pula, apakah kamu manusia atau iblis? Itu tidak penting bagiku. Yang penting adalah apakah aku ingin mempercayaimu. Air mata menggenang di matanya, tersentuh oleh kata-katanya. Kata-kata OKB menyalakan kembali semangat juangnya. Dan sekarang, aku ingin mempercayaimu. Sementara itu, iblis berlengan satu masih berusaha menembus pertahanan mereka. Pomera, ketakutan, bersembunyi di belakangnya. OKB juga sudah mencapai batasnya. Bagaimana kita bisa mengalahkan benda ini? Tetapi jika bersama denganmu, kita mungkin benar-benar memiliki kesempatan. Liana masih khawatir. Jika dia menunjukkan bentuk itu kepada mereka, dia mungkin akan dikhianati lagi. Tetap saja, yang penting adalah apakah aku ingin mempercayaimu, dan sekarang, aku mempercayaimu. Dia dengan teguh mulai membuka kancing bajunya, seolah-olah membuka kekuatan. OKB juga perlahan menurunkan kewaspadaannya. Dia menyatakan dengan tekad, Minato, aku akan menunjukkannya padamu. Hanyamu. Dia teringat kata-kata ibunya, tetapi jika suatu hari kamu membutuhkannya. Ayahnya tersenyum dan berkata padanya, untuk melindungi orang yang kamu sayangi, jangan ragu, gunakanlah. Liana juga sudah membulatkan tekadnya. Dia melepas bajunya, melepaskan persenjataan rohnya. Dilepaskan. Kekuatannya yang berkilauan membuat Pomera menonton dengan gembira saat Liana melepaskan wujud manusianya dan berubah menjadi peri. Liana memasuki keadaan transformasi rohnya. Rambut coklatnya yang biasa telah berubah menjadi warna keemasan yang cemerlang. Matanya yang berwarna giok juga berubah menjadi biru. Liana yang tampak baru muncul. Pomera tersipu dan melepaskan. OKB juga membeku selama beberapa detik. Iblis bintang, tidak. Dia cantik. Melihatnya membuatnya tersipu malu. Melihat mereka berdua menatapnya, Liana merasa malu, katakan sesuatu. Dia tergagap, maksudku, hanya saja, kamu terlihat kuat. Liana merasa semakin patah hati. Selain itu, dia dengan keras kepala bergegas maju, ingin melarikan diri dari bayangan dewa iblis hantu. Kecepatan itu membuat OKB khawatir. Hei, bisakah kamu tenang? Mengabaikannya, Liana berlari maju, ingin bertarung. Dia memanggil kembali, bukankah kamu seharusnya mengatakan hal lain? Dia menggunakan pukulan untuk menusuk leher iblis satu lengan dengan sekuat tenaga. Ingin mengalahkannya, ia berteriak kesakitan. Liana tidak lupa memarahinya. Apa? Reaksi macam apa itu? OKB dengan canggung menjelaskan. Aku sedang memujimu. Namun, dia masih cemberut. Aku akan menganggap itu niatmu. Bayangan di hatinya perlahan memudar saat OKB menyatakan pendapatnya. Jangan mendekatiku. Tidak. Aku ingin mempercayaimu. Itu sudah cukup. Aku sangat senang. Aku sangat senang aku memilih untuk mempercayaimu. Iblis satu lengan jatuh ke tanah kesakitan. Liana menatapnya dan berpikir. Kita tidak akan kemana-mana jika kita tidak bisa menembus cangkang luar itu. OKB juga punya pendapat sendiri. Serangan langsung tidak akan berhasil. Mereka menyusun rencana bersama. Lalu saatnya menggunakan sihir. Dia khawatir. Dia masih bisa menggunakannya. Liana menjawab dengan tenang. Dalam bentuk ini, ya. Dia terus menghadapinya. Teriakan bergema. Liana melemparkan pukulan ke arahnya. Pukulan itu, membawa kekuatan Liana, bergerak menuju iblis satu lengan. Menyebabkannya terluka di area di bawah lengannya. Melihat Liana jatuh ke tanah, OKB khawatir, kamu baik-baik saja. Meskipun lelah, dia bertahan. Aku tidak bisa terus menembak terus-menerus seperti itu lagi. Dia khawatir, tetapi dengan kekuatan tembakan itu, OKB menghibur, kita punya kesempatan. Aku akan menciptakan celah. Lalu kamu lepaskan kekuatan penuhmu padanya. Liana, bisakah kamu melakukannya? 5 menit? Itulah yang aku butuhkan untuk mengumpulkan kekuatan.
Pomera berseru kaget. 5 menit melawan monster seperti itu. Okabe berkata dengan percaya diri. Itu lebih dari cukup. Iblis satu lengan menatapnya dengan kebencian yang bertambah. Ia menerjang untuk menyerangnya tetapi dihadang olehnya. Aku akan mempercayaimu. Perisai pertahanan memantulkannya menjauh. Okabe berteriak. Lawanmu adalah aku. Iblis berlengan satu itu dengan marah mengambil sebuah batu. Melemparkannya dengan keras ke arah mereka bertiga. Melihat mereka tidak terluka, iblis itu semakin marah. Ia menyerbu mereka dengan kepalanya bukan dengan tangannya. Kali ini ia tahu cara menggunakan kepalanya untuk menembus perisai. Racun. Naluri iblis itu tidak berhenti dan terus berlanjut. Menyebabkan perisai kokoh itu tertembus. Apa? Okabe mencoba menahannya. Tetapi iblis berlengan satu itu tetap menyerbu dengan keras dan menyundul. Melukainya. Pome khawatir. Tuan. Okabe terluka di satu lengan. Ia merasa panik. Ini tidak baik. Ia menemukan cara untuk melawan gerakanku. Lagi pula, aku sudah menghabiskan terlalu banyak tenaga. Aku bahkan belum bertahan selama 3 menit. Dengan begini, aku tidak akan bisa lagi menahan serangannya. Pikirkan, pasti ada cara untuk mengendalikannya. Iblis berlengan satu itu perlahan-lahan menghancurkan perisai itu. Hanya dalam sekejap ia memecahkannya. Baiklah, menyadari momen ini adalah saatnya. Ia menghitung semua yang tersisa dan menuangkannya ke dalam dinding ini. Okabe mencoba menggunakan sisa kekuatannya untuk menahannya. Saat ia mengayunkan lengannya, pilar-pilar juga ikut jatuh. Untungnya kali ini iblis berlengan satu itu terkendali. Okabe mengantisipasi. Sekarang Liana dengan kuat menerjang dengan pukulan ini. Mungkin itu adalah pukulan dengan sisa kekuatannya. Ia menanti dengan penuh harap. Pukulan itu membawa arwah Liana dan kesedihan masa lalu. Semua penyesalan masa laluku, jika terus begini, ia akan kehabisan darah. Liana menyerang dengan kuat. Petir yang dahsyat menyebabkan iblis berlengan satu itu kesakitan. Kekuatan pukulan itu membuat Okabe dan Pomera berlindung. Angin perlahan mereda dan debu serta asap perlahan menghilang. Apakah? Tanyanya dengan penuh harap. Apakah kita mengalahkannya? Mayat mengerikan itu tergeletak di kaki Liana. Anak kecil Po memuji. Luar biasa. Kalian berdua. Pada saat ini, ia juga telah menghabiskan kekuatannya. Dan jatuh. Liana. Untungnya Okabe menangkapnya sebelum ia jatuh. Liana membuka matanya. Ia khawatir. Apakah bahumu baik-baik saja? Jika kamu mengkhawatirkan orang lain. Tanah yang bergetar membuat mereka berdua memperhatikan. Dia adalah orang terakhir yang seharusnya mengkhawatirkan orang lain. Dungeon ini runtuh. Maafkan aku. Ini semua salahku. Kita menang berkat kamu. Liana, ayo pergi. Okabe menggendong Liana di punggungnya. Dan berlari cepat bersama anak kecil itu sebelum Dungeon runtuh. Batu-batu besar berjatuhan dengan cepat, seolah ingin menjebak mereka bertiga. Sayangnya, sebuah batu telah menghalangi jalan keluar mereka. Pomera berteriak ketakutan. Pomera akan mati kaget di sini. Bagaimana bisa kalian berdua masih santai seperti ini? Kau benar. Aku masih ingin makan makanan yang lebih enak. Okabe menatap anak itu dengan terkejut. Liana juga mengubah momentumnya. Makanan enak tapi setidaknya. Akhirnya, aku bisa berpetualang bersamamu. Minato, kau akan menjadi petualang kelas dunia, bukan? Kata-kata itu menyentaknya. Liana tersipu dan menatapnya. Tak percaya, Okabe membawa Pomera dan berlari. Tuan, dia juga terkejut. Minato. Okabe juga teringat sumpahnya saat itu. Aku bersumpah dikeluarkan dari kelas itu hanya berarti satu hal. Aku tidak akan meninggalkan rekan satu timku. Hal itu membuatnya semakin bertekad. Meskipun bebatuan masih berjatuhan dengan cepat. Di atas tanah, suara terengah-engah karena kelelahan masih terdengar. Orang-orang itu, klese dengan marah membanting tinjunya ke dinding. Dengan wajahnya bengkak karena dipukuli Okabe, dia mengutuk. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Berkat kau, aku jadi ikut. Di dalam Dungeon, dia mengintimidasi mereka dengan jumlah yang lebih banyak. Okabe, jadi sekarang kau kaki tanganku. Kan? Kau pintar. Aku yakin kau tahu apa yang harus kau lakukan. Tuan. Pomera juga setuju. Kau benar. Okabe memarahi mereka. Kalian bodoh. Dia bergegas menyerang mereka. Namun, Judge masih sombong. Jangan sombong begitu. Biarkan bajingan itu tetap di bawah dan memohon berlutut. Okabe bergegas maju dan menghantam setiap anggota timnya. Dia mendesak Pomera. Selamanya, ayo. Anak itu berlari begitu cepat. Ya Tuan, kau mesum. Di pintu masuk Dungeon, lingkaran sihir muncul dari atas. Mereka bertiga, Okabe, Eliana, dan Pomera, jatuh bebas. Untungnya, Selmu berada tepat di samping wajahnya. Liana membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia menunduk malu-malu. Liana dengan malu-malu memukul Okabe. Kau mesum. Anak itu tersangkut di cabang pohon dan bertanya.
Jadi kita benar-benar keluar. Apakah kalian berdua terluka dimanapun? OKB masih melamun. Barusan. Dia menjelaskan, kau benar-benar gila. Kau tahu itu. Kau hanya berhasil karena kami menemukan alat teleportasi. Apa yang kau lakukan saat itu terlalu gegabah. Tuan. Dia berlari cepat untuk melarikan diri dari Dungeon. Minato mendekati lukisan seorang wanita. OKB dengan cepat meraih tali transmisi yang indah, dan cahaya dari lukisan itu segera muncul setelahnya. Dan mereka melarikan diri seperti sebelumnya. Liana mengkritik tindakan itu sebagai bunuh diri. Dia dengan tenang menyelamatkan anak yang tersangkut di cabang pohon. Ngomong-ngomong, aku sudah lapar. Liana, dingin di luar dan hangat di dalam, menawarkan, anggap saja aku tidak punya pilihan lain. Aku akan membawamu ke tempat favoritku. Aku tidak sabar. Setelah makan, hari mulai gelap, steak di sini benar-benar lezat. Bahkan namanya terdengar bagus. Tiba-tiba sebuah batu dilempar dan mengenai kepalanya. Liana melihat dengan terkejut. Orang itu memegang batu lain. Anak itu berdiri di depan mereka berdua. Anak itu berkata langsung, Klese berkata barusan, bahwa kau adalah iblis. OKB menariknya pergi dengan cepat, meninggalkan pesta di belakang. Malam kembali turun. Di penginapan, lampu menyala. Kelompok Zhou dan orang lain hadir, ingin menghakiminya. Sungguh tak tahu malu dia menunjukkan wajahnya di sini. Liana. Liana menatap mereka dengan waspada. Klese bertanya kepada mereka, kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Sifat asli wanita ini adalah iblis. Dan setelah itu, dia bermaksud membunuh kami untuk membungkam kami. Bajingan itu juga kaki tangannya. Jadi dia benar-benar iblis yang berspesialisasi dalam membunuh rekan satu tim. Tidak hanya itu, dia juga iblis. OKB juga merasa canggung. Ini buruk. Jika kita mengacaukan ini, semua orang di sini akan menjadi musuh kita. Selain itu, kami baru saja kembali dari Dungeon. Kondisi kami saat ini sama sekali tidak cocok untuk bertarung. Dia teringat kata-kata yang diucapkan saat dia dikeluarkan dari kelas ini. Tujuan saya adalah membalas dendam pada teman sekelas saya. Tetapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Klese terus menyerang. Tidak ada yang akan percaya iblis yang membunuh rekan satu tim mereka. Semuanya sudah berakhir sekarang. Liana, kamu menatapnya. OKB membela. Jangan hanya mengikuti kerumunan seperti itu. Benar-benar sampah. Jika demikian, saya tidak lebih baik dari mereka. Dia berbicara dari hati. Apakah dia iblis atau apapun, Liana tetap rekan satu tim saya. Hanya saja, saya ingin membuktikan bahwa merekalah yang salah. Bahkan jika itu berarti melawan semua orang di ruangan ini, atau bahkan seluruh dunia, saya tidak akan pernah mengkhianati rekan satu tim saya. Liana menatapnya dengan terkejut. Dia menyadari, saya mengerti sekarang. Ingatan berputar seperti film. Jika saya menjadi orang paling terkenal di dunia, dia pasti akan menemukan saya. Manusia atau iblis, itu tidak masalah. Orang yang benar-benar ingin saya temukan adalah apakah saya ingin mempercayai mereka. Dia bergerak, mencengkeram bajunya. Orang lain melangkah maju. Hei nak, katanya, menatap OKB. Lalu dia berkata dengan penuh minat, saya suka kamu. Kredo seorang petualang. Hukum kedua, jangan pernah mengkhianati rekan satu timmu. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada kepercayaan. Antara orang yang bertahan dan membela rekan satu tim mereka sampai akhir. Dan kalian pengecut, yang pertama kali melarikan diri ke sini, semuanya sangat jelas. Siapa yang bertingkah seperti petualang sejati? Kan? Klese. Klese mencoba membela diri. Ini gila. Apakah kamu benar-benar akan memihak iblis itu? Dia bertanya balik, jika dia iblis, mengapa kamu tidak membunuhnya di tempat? Anak itu menghalangi. Jadi, meskipun kalian lebih banyak jumlahnya, kalian tetap kalah. Terlebih lagi, kamu bilang iblis-iblis itu membiarkanmu melarikan diri. Kedengarannya iblismu terlalu baik. OKB menegaskan dengan tegas, jika ada yang hampir mati, itu adalah Liana. Karena monster yang kamu panggil dengan artefak itu, tim lamanya musnah dengan cara yang sama. Gadis lain juga melangkah maju untuk mengingatkannya. Ngomong-ngomong, Klese, kamu juga menjelajahi Dungeon yang sama hari itu, kan? Dia tergagap, itu hanya kebetulan. Jangan salahkan aku. Apakah kamu punya bukti bahwa itu trik yang sama? OKB dengan tenang mengeluarkan barang yang disembunyikan Klese. Kotak segel iblis. Dia mengatakan itu adalah artefak yang menggunakan darah pengguna sebagai katalis. Cukup menilainya akan mengungkapkan siapa yang menggunakannya. Mendengar ini, Klese panik dan bergegas maju, mendorong gadis itu ke samping. Berhenti. Cermin itu jatuh. Dia tergeletak menyedihkan di kaki semua orang di ruangan itu. Wajah Klese pucat pasi. Bertemu tatapan mencemooh yang diarahkan padanya. Dia berteriak marah. Jangan lihat aku seperti itu. Zhou, marah, menghadapi Liana. Jika bukan karenamu, semua ini tidak akan terjadi. Serangannya dengan cepat diblokir oleh OKB.
Dia memperjelas semuanya sudah berakhir. Dia bergegas ke arahnya. Klese. Liana dengan marah bergegas maju untuk menyerang. Gadis lainnya juga berbicara kepada anggota Clever Hands. Menurut peraturan Serikat Petualang, izin operasi Anda secara resmi dicabut mulai sekarang dan Anda akan dikeluarkan secara permanen. Klese sekarang merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Tidak, Anda tidak bisa begitu saja menghapus semua yang telah kita bangun selama bertahun-tahun. Mereka dibawa pergi oleh tentara terlihat sangat menyedihkan. Bangun dengan cepat, persidangan selanjutnya akan diserahkan kepada kerajaan. Tetapi Anda tidak akan pernah melihat sinar matahari lagi. Setelah selesai, OKB pergi, membuat Liana bertanya-tanya, apakah kamu pergi selamanya? Dia menjawab, musuhku adalah teman sekelasku dan semua orang yang menyebut diri mereka pahlawan. Dengan apa yang terjadi pada kelompok Tezuka di sini, desas-desus pasti akan menyebar. Jika semuanya datang mencariku sekaligus, itu akan menjadi masalah besar. Dia menawarkan, inilah saatnya untuk menghilang. Aku tidak keberatan ikut denganmu. Apakah kamu menyadari itu berarti menjadikan seluruh umat manusia musuhmu? Katakan saja langsung. Bahkan jika seluruh dunia membelakangimu, kita masih rekan satu tim. OKB menatapnya dengan takjub untuk waktu yang lama. Kan? Dia juga berkata tanpa ragu. Jika demikian, aku ingin menuju wilayah iblis dan aku ingin bantuanmu, Liana. Liana tersipu kegirangan. Jika kamu memohon sebanyak itu, kurasa aku tidak punya pilihan. Pomera juga akan ikut denganmu. Terima kasih. Saya menantikan untuk menemani Anda dalam perjalanan ini. Keduanya berjalan dan mengobrol dengan gembira. Kali ini resmi. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Sebuah suara muncul entah dari mana, membuat mereka berbalik dan melihat. OKB-kun, tidak mungkin. Apakah kita diikuti? OKB melihat tanpa berkata-kata. Seorang gadis cantik muncul tertiup angin. Shinomiya. Shinomiya bertanya padanya dengan mengancam. OKB-kun, apakah kamu musuh iblis atau musuh manusia?